Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibu Safandi dari Prodi Teknologi Industri Pertanian kelas B. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi secara etimologis berasal dari Yunani, yaitu yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Jadi filsafat sendiri itu artinya cinta kebijaksanaan. Ada juga istilah filsafat sebagai berikut. Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sebagai titik darah berakhir. Pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling saling dikatakan masyarakat awam, sebagaimana pertanyaan pedagang dalam butir 1, pertanyaan prajurit butir 2, dan pertanyaan wakil rakyat butir 4. Ketiga butir pertanyaan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Sistem filsafat ada 4. Yang pertama, bersifat koheren, yang artinya berhubungan satu sama lain secara runtut. Yang kedua, bersifat menyeluruh, yang artinya mencakup segala hal dan gejala yang terhadap dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bersifat mendasar, yaitu suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang terakhir, yang keempat, bersifat spekulatif, yaitu buah pikir hasil perenungan sebagai penanggapan yang menjadi titik pola dasar. 3 landasan filosofis yang terkuat, yaitu 1. Landasan ontologis, 2. Landasan epistemologis, dan yang ketiga landasan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan sila-sila Pancasila. Yang kedua, landasan epistemologis artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang terakhir, urgensi Pancasila, yaitu ada 4. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Yang terakhir, yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Nah, bagaimana sih implementasikan dari Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dapat dilakukan dengan menjaga toleransi antara individu dan kelompok, menjaga kerukunan antar umat agama, mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, tidak membuat perpecahan antar kelompok, mengakui persamaan derajat, dan menegakkan keadilan. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.